Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Seperti janji saya bahwa satu hari ini saya punya kegiatan yang sangat full sekali. Kenapa saya tidak bisa bersama kalian untuk siang, untuk online atau seperti apa. Seperti janji saya bahwa jam 10 atau jam 11 malam maka saya akan hadir lagi, seperti janji saya bahwa banyak sekali telepon yang sudah masuk dan menanyakan tentang biaya cukai. Aduh, saya sendiri juga mendapatkan info tersebut adalah katanya sejak tanggal 10 berlaku, dimana peraturan itu sebagai berikut. Oke, teman-teman, jika kalian sudah hadir, saya belum masih bisa absen ya, karena saya ingin membahas ini dulu. Jadi biar kita lebih paham lagi, karena saya juga penasaran nih, sudah berapa lama ini saya secara pribadi tidak membahas tentang biaya cukai sama sekali. Nah, ternyata sebelum saya pulang ini ada pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Lah, PMI piye? Ya, saya bacakan ya peraturannya yang ada. Ya, sorry lah, saya minum air dulu ya. Oke, saya bacakan. Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan resmi memperlakukan pembatasan jumlah barang bawaan bagi para penumpang dari luar negeri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Batasan jumlah barang bawaan komoditas seperti alas kaki, yaitu sepatu ya, per penumpang itu ada hanya dua, tas 2 per penumpang, barang tekstil jadi selain 5 pieces penumpang, jadi cuma 5 pieces. Elektronik 5 unit dengan total maksimal fee on board $1.500 per penumpang. Telepon seluler handling, komputer tablet 2 pieces per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun pokok pengaturan Permendak nomor 36 tahun 2003 yang dititipkan kepada Bea Cukai diantaranya penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor beberapa komoditi barang dari post border menjadi border. Oke. Penumpang yang kelebihan barang secara umum akan dikenai biaya impor berupa tarif biaya masuk 7,5% dan pajak penambahan nilai sebesar 11%. Namun terdapat barang-barang lain yang dikenai biaya impor lebih tinggi karena masuk kategori tarif Most Favored Nation. Waduh, per 17 Oktober 2023. Kelompok barang yang diperlakukan tarif MFN sebagai berikut: sepeda 25-40%, alas kaki yaitu sepatu 5-30%, produk tekstil 5-25%, tas, koper dan sejenisnya 15%-20%, barang dari besi, waduh, apa? 0-20%, kosmetik 10-15%, jam tangan 10%, buku 0%. Karena ada pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri, Bea Cukai menghimbau masyarakat importir lebih memperhatikan aturan ini. Oke, jika peraturan ini hanya berlaku untuk importir, orang-orang yang selalu melakukan belanja di luar negeri, itu mungkin oke ya. Apakah itu akan berdampak pada pekerja migran Indonesia? Ayo, yang sudah pulang Indonesia punya dampaknya nggak sejak bulan 10 kemarin? Tanggal 10 kemarin punya dampak nggak? Soalnya saya pulang itu nggak berdampak bagi saya. Saya nggak kecek. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ayo, saya butuh komen dari kalian semua. Saya butuh komen dari kalian semua karena ini sangat penting bagi saya. Bagi kalian yang sudah pulang Indonesia setelah tanggal 10, apakah kalian memiliki masalah dengan bea cukai? Pertanyaan saya. Karena saya pribadi, saya tidak ada masalah.
beserta teman-teman yang lain pulang kemarin tidak ada masalah. Jadi nggak ada pertanyaan apapun, cuma di scan aja udah lolos, nggak ada masalah. Ini buat yang turun di Surabaya ya. Bagaimana yang turun di Soekarno-Hatta? Karena yang saya dengarkan adalah di Soekarno-Hatta. Apakah kalian punya dampak dicek gitu ya? Lah kalau cuman 5 pieces, ini secara logika 5 saja. Sementara saya dan sampean kerja di luar negeri, saya ki sak set aja, sak pradek. Termasuk jas lah, klambi, kotang, celono, katok, itu wis 5. Lah, terus mana ke baju gantine yang ada di dalam itu? Lah kotang itu termasuk tekstil bukan? Termasuk hitungan nggak kotang? Kotang karo sempak itu termasuk hitungan tekstil nggak? Lah kalau dia kerja di luar negeri, terus apa gunanya yang kemarin katanya $500 dibebaskan, tapi masih dibatasin? Ini dampaknya sangat mengagetkan sekali ya. Apakah ini berlaku bagi semua orang atau hanya importer saja? Jadi, terus apa gunanya dikatakan kemarin bebas $500? Kok sekarang dibatasi 5 pieces? Atau buat para PMI itu sendiri kan Pak? Waduh, ini peraturannya masih belum jelas ya. Kan jelas belum? Ya kalau sudah jelas nggak apa-apa lah. Terus katok kan ya juga tekstil loh, apa katok barang nanti kena sing larang. Barang pembatasan ini akan berdampak pada kita loh. Ntar pihak-pihak bea cukai mbak saat dibuka biak, walah lagi katoknya oke men nih, lagi berani api-api. Saya sangti. Bapakku ngomong, sangat semangati rek, sangat semangati sama bapak. Saya sangti. Ya bapak, ngerti nggak maksud saya? Jadi sedih. Jadi apalagi gitu loh, ini tersebar kemana-mana dan saya membaca informasinya kemana-mana. Bukan karena saya ingin mencari sensasi ya atau seperti apa. Weni ini kirim SMS saya sudah banyak, sebenarnya saya sudah baca, tapi Weni mendesak saya untuk benar nggak sih informasi ini, benar nggak link ini. Jadi yang bagaimana, kita harus bagaimana? Maria, kalaupun sudah terlihat ada peningkatan ya untuk yang belanja, nah ini ada informasi untuk Anda yang mungkin suka belanja di luar negeri karena sudah harus hati-hati, apalagi untuk just tip mungkin. Jadi pemerintah. Oke, bagi yang ke luar negeri sebagai yang liburan ya, mereka tidak membahas tentang PMI. Mereka tidak membahas tentang PMI, ya PMI nih Pak. Kemarin kayaknya PMI sudah punya peraturan baru. Kenapa di situ tidak dibumbukan khusus buat PMI $500? Itu sudah bawa coklat berapa, ada batasannya nggak Pak? Sempaknya berapa, ada batasannya nggak Pak? Jadi biar kita clear Pak, biar waktu kita berlabuh itu tidak banyak pertanyaan. Jadi ini khusus pekerja migran itu, iya Pak? Apakah sama yang dicatatkan dengan batasan 500.000? Karena kemarin kita membahas tentang paketan dan hari ini kita membahas tentang yang pulang ke Indonesia. Piye Pak? Kabar apa lagi ini misalnya? Bukan kabar apa-apa sih, cuman dari berita-berita yang terjadi di luar sana ada pembatasannya. Jadi tekstil itu hanya 5. Atau yang baru saja. Atau tekstil. Nah ini saya kurang paham. Apakah yang masih ada labelnya itu yang kena pajak, atau yang sudah dipakai juga itu kena pajak? Jadi karena mereka cuma menyebutkan tekstil 5, dibatasi 5 saja, sepatu megor loro. Lah bagaimana yang kerja di luar negeri Pak? Mulai kebetulan sepatunya dulu Pak. Gimana? Miss, malam sekali saya ngantuk, nggak apa-apa Mbak, tidur aja. Karena itu bukan karena Miss Yuni hadir terus peraturan ini enggak juga loh. Saya nggak punya dampak seperti itu. Jadi peraturan ini tekondin intu gitu loh. Kenapa kita yang di luar negeri ini kayaknya mau pulang ke negeri sendiri susah gitu loh. Beda bagi orang-orang kaya, para pejabat yang ke luar negeri mau balik ke Indonesia. Ini bagi para pejabat,
liburan ke luar negeri balik Indonesia nentengi tas 56, berani nggak bea cukai menyegat? Hah? Ayolah Pak, maksudnya clear kan gitu loh. Kalau memang iya seperti itu, bagaimana peraturan yang kemarin sempat gempar? Kemarin paketan sekarang sudah ada legowo, sudah ada jalan enak. Nah sebentar lagi posoan loh Pak. Bukan sebentar lagi posoan, sekarang posoan loh Pak. Bentar lagi lebaran, banyak mbak-mbak itu sudah booking tiket loh Pak. Terus apa gunanya bagasi gede-gede kayak? Hah? Apa gunanya bagasi gede-gede kayak? Dapat 30 kilo, 45 kilo. Nggak kelambine dewe harus kena bea cukai Pak. Hah? Ini pembatasan yang bagaimana ini Pak? Saya membaca dari Mak Lambe Turah ya hari ini. Jadi piye toh aja nih. Bahan coklat dipatasi nggak Miss? Aku kurang ngerti Mbak, makanya tak takoki iki. Karena yang saya tahu, saya pulang itu aman-aman saja. Saya pulang itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Saya bawa coklat juga. Jadi pulang itu turun dari bandara, turun dari pesawat. Kan suami saya pakai visa, jadi otomatis secara langsung dan tidak langsung saya antrinya di Foreigner. Setelah selesai dicop, paspor saya dicop, suami saya dicop. Sebentar, saya tak lihat paspornya suami saya. Oh, kok ngomong cop-cop kok gak paham aku. Bentar ya. Saya tak delok paspornya bojoku. Cek ngomong paspor dicop, aku dhewe gak ero paspornya bojoku. Oke. Oke, ternyata nggak ada masalah di paspor suami saya. Jadi kaget aku berbicara tentang paspor. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ini menjadi keresahan karena sebentar lagi lebaran. Tapi secara pribadi saya nggak ada masalah untuk pulang ke Indonesia, khususnya Juanda. Jadi di Juanda itu setelah dicop, lepas dari imigrasi, terus kita ambil bagasi, di scan barcode, terus habis itu tasnya dimasukin, udah selesai. Jadi nggak ada masalah di sini. Kak, overstay apply pulang Indonesia ditahan nggak Kak? Setahu saya nggak, kecuali dia melakukan kesalahan yang lainnya. Jadi kalau setahu saya kemarin anak-anak yang overstay melaporkan diri ke Kowloon B nggak ada masalah, jadi nggak ditahan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini pembatasan yang buat saya merasa bahwa konyol ini. Pembatasan apa lagi? Jadi peraturan model pemanah iki ruwet. Paket barang sekarang nggak ada kendala Tamis. Untuk sementara yang saya tahu nggak ada kendala ya. Sudah bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi bagaimana dengan orang yang mau pulang? Soalnya lebaran sekarang, sebentar lagi. Sebentar lagi tuh lebaran. Saya selalu Gusti berkahi, amin. Jadi apa yang terjadi? Ada updatean terbaru yang membuat orang ngeri mau pulang negaranya sendiri. Tapi saya berkata bahwa saya secara pribadi tidak ada masalah pulang ke Indonesia. Saya mudik nggak ada masalah di bandara. Ini peraturannya ini berlaku di Soekarno-Hatta atau juga di Juanda. Kalau untuk sementara di Juanda, saya pulang sendiri itu tidak ada masalah. Saya bawa baju. Kan kita suami istri bawa koper dua, terus habis itu bawa tas kecil 2. Jadi kami bawa 4 koper. Jadi nggak ada masalah. Cuman dicek aja lepas, nggak ada masalah. Dan kemarin kita barengan sama teman-teman mas-mas yang dari Taiwan, mungkin yang sempat ketemu saya di bandara, itu nggak ada masalah. Jadi kami nggak ada masalah ya untuk sementara ini, nggak ada yang sampai kopernya dibongkar-bongkar, tuh nggak ada. Jadi kepulangan kami kemarin itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan selamat Miss Yuni, amin. Wah jam segini live Miss Yuni, iya kan tadi saya janji bahwa satu hari saya tidak bisa live, kalau malam saya akan live.
Terima kasih sekali ya buat teman-teman. Jadi itu aja bahasan hari ini tentang pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Terus apa gunanya kemarin dicanangkan tentang 500 US dollar. Berarti kan masih harus dicek lagi. Harus dibongkar lagi. Ada berapa ribu penumpang Pak mau diceki satu persatu? Benarkah cuma 5 pieces saja? Nah kalau kerja sudah 2 tahun punya baju sendiri, dipakai sendiri, mungkin kemungkinan besar juga dibawa balik lagi ke luar negeri. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau itu barangnya kayak saya kayak gini, baju ini di Hongkong saya pakai baju ini, di Indonesia saya pakai baju ini, apa juga termasuk tekstil yang 5 pieces itu? Sulit loh Pak untuk mengidentitaskan ini. Duh, bos gak ngerti. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang hadir, udah 92 tapi jempolnya cepat kabeh. Jadi cuman ada 30 jempol, ya wes gak apa-apa karena sudah malam. Jadi wajar kalau sudah malam itu hawa-hawanya sudah mengantuk. Asih bulan 12 ini aturannya baru kan? Asih bulan 12 ini aturannya baru apa ki? Dibaca sama Miss Yuni, sehat ae. Apa saya nggak paham ini? Dulu loh kok beli iPhone lewat saya ki piye? Sopo sing aku ora dodolan iPhone ki. Aku ora dodolan iPhone, Mbak. Jakarta Miss kemarin kena just tip roti bun-bun kae. Oh lekele tuku ya ugal-ugalan loh, ya itu bukan ya. Saya harap itu tidak berdampak ya, karena mereka belinya segitu banyak. Ya gue ugal-ugalan. Bener nggak? Jadi nggak kayak gitu loh. Wah, yang melakukan kesalahan orang lain, aduh, gak jelas sih sekarang, gak ngerti lah. Asih gara-gara just tip 2 Kak, kita kena imbas. Makanya, aku tanggal 28 ini mugi-mugi aman-aman Mbak. Aku wes like loh Miss, nah, just tip roti di Thailand 1 ton. Ya kuwi kudu impor we. Dulu iku amuan iku prikson gak apa-apa, tapi apa hubungannya mbek PMI? Nek masalah roti 1 ton kuwi kudu kuwi ugal-ugalan, nek itu bukan ukurannya. Wong roti di Indonesia murah-murah lah apa nggawa roti teko Thailand barang. Hah? Jen kudu piye aku iki? Jadi sekali lagi pembahasan ini saya rasa harus dievaluasi. Loh ya orang nek ngono urusane mbek roti 1 ton. Kita TKW nggo klambi mek sak cukupe ge dhewe. Nukono klambi ge anake mosok diperiksa meneh, Pak. Lah karepmu lah. Nonton ngantuk nggak nonton, penasaran lagi bahas apa. Paketan aman belum toh? Setahu saya paketan sudah mulai lancar ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku itu. Jadi kalau kalian tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ya jelas nggak bisa. Iya, aja nitip cawat nek kancamu, engko malah kancamu sing anu. Malam Miss Yuni malam juga. Miss sapa bahasa Hongkong. Apa ki? Andi Gunawan. Jadi buat teman-teman, waduh lebaran tahun kemarin saya pulang sudah aman kok. Mbak, lebaran tahun kemarin ini bahasnya sekarang, Mbak. Sama ini piye toh? Hah? Hengki, bahasan aturan bawa baju balik Indonesia. Ya, seperti itulah deritanya cinta. 1 ton, Miss, karena itu Miss diadakan pembatasan. Lah ya kalau 1 ton itu bukan ukuran niku, ugal-ugalan niku. Iku batas ono bener. Tapi lek bawaannya pekerja migran mau batas iki ya ora jelas. Maksudnya ora jelas lah. Kok katok 5 ngono ki nek kabeh. Lah BH piye? BH. Hah? Macem-macem peraturan ini. Kemarin ono jarene aku musuhan mbek Bea Cukai ya. Saya tidak ada hubungan dengan Bea Cukai ya, karena saya pulang nggak ada masalah. Saya bawa katok, bawa klambi, bawa banyak-banyak itu banyak sekali. Saya Weni telepon iki ra trimo Weni. Apa Wen? Sinyale megap-megap Wen. Sabar. Sinyale megap-megap. Jadi Weni pengen telepon nih. Nanti ngamuk apa piye Weni? Nah, sinyale mundrup ngono wae. Dadi angel wis.
Oke, sebentar. Ini penasaran nih ini. Sebentar ya. Gak diangkat ya, Mbak Cahaya. Cah gablek tenane. Ada diangkat. Apa Wen? Karepmu Wen? Nelpon Wen. Oke, jadi wes Bu Nuri terima kasih sekali sudah hadir malam ini. Itu ya untuk pembatasannya sudah diatur di peraturan yang sudah ada. Kita lihat aja dan kita saksikan bagaimana dan seperti apa kelanjutannya. Jadi semoga itu tidak berdampak negatif pada kita para pekerja migran yang akan pulang ke Indonesia menyambut Lebaran. Jadi semoga ini tidak terjadi ya. Oke. Recording stopped. Oke. Jadi terima kasih juga buat teman